apapun yang terbentuk itu tidak mungkin memberi kita kepuasan atau kebahagiaan total. Ternyata cara berpikir mencari yang mantap, yang firm, yang bisa kita control in a way, itu ternyata kita pun berpikir semacam itu kan ya. Tapi kita sekarang sedikit demi sedikit we realize that is not the only way. Nah, sekarang I like to share with you a different approach. Yang saya katakan itu sebisa mungkin dekatilah kenyataan tadi, realitas tadi. What is real? Realitas ini it's so difficult karena dikatakan hanya bisa kita rasakan. So it's no point for me to talk about it, dan bahkan nenek moyang kita itu pun juga tidak terlalu banyak membicarakannya. Tapi yang dibicarakan adalah ciri-ciri dari realitas itu. Makanya waktu aku mengatakan apakah ada sesuatu yang fix, yang firm that you can actually count on that. Ini saya bilang that very way of thinking, ini is the problem. Tantangannya seperti itu. Karena apa? Karena dalam pengalaman kita sekarang ini jelas sekali bahwa dalam alam kita, dalam hidup kita ini tidak ada hal yang firm, fix, dan kita bisa andalkan, tidak berubah-ubah seperti itu. Jadi ciri-ciri dari keberadaan yang pertama, ini tidak ada yang acak, tidak ada yang bisa kita andalkan seluruhnya. Kalau teknik hidup kita mencari beberapa hal atau suatu hal yang bisa kita pegang terus kita andalkan, itu we bound to be disappointed karena tidak mungkin ada hal semacam itu. Yang kedua, semua pengalaman atau barang atau idea yang kita pikirkan, saya menggunakan kata compounded things, artinya apapun yang terbentuk itu tidak mungkin memberi kita kepuasan atau kebahagiaan total. Everything, tanpa pengecualian. Termasuk badan ini, apalagi pikiran, apalagi kepemilikan. Misalnya ada kursi yang digaranti 20 tahun, itu pun garanti it will not give you satisfaction, total satisfaction. Nggak ada satu barang pun yang bisa kamu andalkan. Jadi pertamanya everything change, nggak ada yang acak. Keduanya nggak ada yang bisa kamu andalkan, nggak ada. Semuanya itu mempunyai sifat yang tidak bisa membawa kepuasan total. Saya menggunakan kata kepuasan total mungkin mendekati kata eudaimonia, suatu rasa flourishing, happiness, daripada menggunakan kata bahagia. Tapi yang paling untung kan begini kan ya, Immanuel Kant, dia ditanya untuk mendefinisikan kebahagiaan. Immanuel Kant ini mengatakan, happiness is the fulfillment of every desire in quantity, quality, and duration. Kebahagiaan adalah dipenuhinya semua keinginan, baik dalam bentuk jumlah, bentuk kualitas, dan panjangnya masa. If he is right, we are in big trouble. There is no such thing. Sebab mengidentifikasi bahagia sama dengan dipenuhinya keinginan-keinginan itu very simplistic. It's not true. We all know that. Kamu terpenuhi keinginan, how long? Kalau kita berpikir bahwa apapun yang kita inginkan bisa terpenuhi itu sama dengan bahagia, we are gravely mistaken. Apa yang terjadi jika keinginan kita yang terpenuhi? Well, we are happy, but just being happy. Dan happy ini biasanya lead to disappointment. Karena this happiness will change. Kita akan kehilangan happiness macam itu. Kita berusaha sedemikian rupa untuk mempertahankan kebahagiaannya, and we will lose. Tidak akan ada di luar apapun yang membuat kamu happy. That's the second thing. Dan yang ketiga itu sebetulnya lebih pervasive ya, bahwa tidak ada apapun itu yang mempunyai esensi from its own side. Seperti kemarin mic untuk kita dan untuk sang anjing, itu in itself it's always absent of the one that we think it was. Ya, ini bukan philosophical thinking atau apa, bahwa semuanya itu tidak punya esensi. Dalam tradisi Piwulang Borobudur ini disebut Tri Laksana, 3 ciri-ciri keberadaan. Ini diajarkan atau ditujukan ke kita untuk mengingatkan bahwa it's not bad. Lalu gimana gitu? Saya pikir kita ini sangat beruntung karena kita ini senang mikir, senang menganalisa. Jadi sebetulnya kelanjutannya ini lebih masuk akal
dan sangat bisa kita kerjakan. Intinya, dalam hidup ini, we have to embrace life as it is. Memeluk hidup ini sendiri, ini yang dikatakan oleh Ki Ageng Suro Mentaram, aku gelem as it is. Jadi kata-kata mencari kesempurnaan kebahagiaan, itu begitu kamu bilang mencari kebahagiaan di luar, yang ini belum sempurna kan? Dan itu akan menyebabkan suatu, nah, we change our way thinking. Sempurna atau tidak sempurna, there it is. Kehidupan seperti ini, makanya attitude paling mendasar itu kita berani memeluk kehidupan kita sekarang as it is. Number one, merangkul hidup. Ini sangat powerful in life. Dengan segala up and down, kita rangkul hidup seperti ini. Yang artinya bahwa we embrace change. Kita berani juga menerima, bahkan bukan cuma mengakui ya, we realize bahwa hidup ini satu hal yang constant, yaitu change. Selalu akan berubah. Nggak cuma umur kita, nggak cuma badan kita, so change. It's fine, right? Buktinya hidup kita sekarang oke kan? Apakah hidup kita itu pernah static? Not one moment. But we pretend akan ada sesuatu yang stay the same. Yang artinya, dan ini yang membuat kamu bahagia. But if we just change a little bit, we embrace life with its changing, life yang selalu berubah, mendadak hidup ini lebih akomodatif.